bilang saya sombong, belagu. Tapi saya nggak pernah takut sama COVID, saudara. Saya lebih takut sama cicilan saya lebih takut sama pembayaran saya. Dan waktu masuk masa COVID di rumah, tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan, saudara. Dan saya waktu itu selama 2 minggu, saya sempat, bukan stres, sempat bingung gitu mau ngapain, sampai akhirnya saya mulai belajar mengenal diri saya. Ternyata seorang penyembah bukan waktu jago di atas panggung, saudara. Seorang penyembah bukan waktu jago waktu dia ngomong. Tapi seorang penyembah dibuktikan waktu apa? Di masa-masa diam. Karena penyembah yang sejati terlihat di masa-masa tersembunyi, saudara. Dulu kalau boleh jujur ya, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, waktu dulu saya sering pelayanan, tanpa sadar mungkin saya senang dipuji orang, tanpa sadar mencari namanya motivasi untuk diri sendiri. Tapi waktu di masa-masa sulit itulah saya mulai menemukan hubungan pribadi yang lebih jelas dengan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Dan saudara, waktu hidup saya intim sama Tuhan, ini kuncinya. Walaupun di depan saya waktu itu, karena kan banyak lockdown ya, banyak di rumah, saya nggak tahu mau ngerjain apa, karena saya juga bingung harus ngapain, dan akhirnya waktu saya intim sama Tuhan, di sinilah kuncinya, waktu hidup kita intim sama Tuhan, Tuhan yang punya ribuan cara untuk menolong hidup kita, saudara. Tuhan tidak pernah meminta apa yang kita nggak punya. Tuhan meminta apa yang kita punya. Apa yang saya punya? Talenta saya. Mungkin Bapak Ibu kayak termasuk Anthony, Pak Richard, Bu Jenny depan saya, karena yang kelihatan cuma 3 orang ini, saudara, yang lain nggak tahu di mana, nggak kelihatan, karena saya pakai handphone. Orang cuma nyangkanya saya cuma jago nyanyi, jago bikin lagu. Saya ini lumayan bisa masak, saudara. Jadi saya mulai belajar masakan. Kalau masak saya nyembah-nyembah Tuhan, makanya ibu-ibu kalau masakannya pengen enak, nyembah-nyembah Tuhan, apalagi nyembahnya pakai lagu Jason, makannya tambah enak, saudara ya. Saya nyembah Tuhan dan akhirnya saya mulai buka PO. PO puji Tuhan, saudara, laku juga sih. Tapi yang jadi masalah gini, saya buka PO satu klaster rumah, tapi seluruh rumah dalam klaster juga buka PO, saudara. Jadi ujung-ujungnya balik modal, saudara. Jadi saya mulai berpikir, waduh, nggak bisa begini. Ya dong, kita buka PO, orang beli. Mereka buka PO, kita beli. Lama-lama balik modal. Sampai akhirnya saya berpikir, Tuhan, bagaimana untuk mensiasati seluruh cicilan ini, bagaimana mensiasati seluruh pengeluaran ini. Saya cuma bergantung sama Tuhan, saya nggak boleh mengandalkan manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan saudara tahu, tiba-tiba bulan Agustus, karena saya sama istri sering menyembah Tuhan, kita cari wajah Tuhan, makanya firman Tuhan bilang, orang yang mencari wajah Tuhan, saudara, itu spesial pokoknya. Ada sesuatu, ada terobosan baru yang Tuhan berikan. Tiba-tiba ada sebuah tempat di Bandung namanya Mercusuar Cafe. Dia baru buka tempat baru, dan puji Tuhan, saudara, dikasih tempat di lantai 3 di prime place-nya, tempat utamanya, dan kita nggak pernah sangka, dan akhirnya kita buka bakmi hitam, bakmi hijau di sana, dan dalam 4 hari penjualan, kita bisa jual sampai 1.700 mangkok bakmi dan 1.000 bakso goreng, saudara. Saudara bisa lihat, bukan masalah berkatnya, tapi lihat waktu kita hidup intim sama Tuhan, walaupun kita mengalami jalan yang tertutup, begitu banyak gelap di depan kita, percayalah, masih ada terang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita akan belajar dalam hidup ini, bagaimana sebuah keintiman yang sejati. Orang banyak berpikir gini, keintiman harus baca Alkitab, punya jam saat teduh yang baik, itu semua nggak salah. Tapi buat saya, keintiman sejati adalah perjumpaan pribadi dengan Yesus, saudara. Kalau orang sudah memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus, namanya baca Alkitab, saat teduh, pasti dilakukan. Setuju nggak, saudara? Kita akan belajar dari seorang wanita yang dianggap tidak bernilai, tapi tidak disangka-sangka keintimannya dengan Tuhan ternyata membawa sebuah dampak luar biasa dan tercatat dalam kitab kehidupan. Mari semuanya, saudara, buka sama-sama yang di depan saya. Kalau nggak punya Alkitab, silakan buka handphone sucinya ya. Mari kita buka handphone suci kita di Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku?
Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan kau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara sekalian, hidup manusia itu terbagi 3 hal. Tubuh, jiwa, dan roh. Intimacy itu selalu berbicara tentang tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Pertama, tubuh gadis ini mengalami sebuah sakit yang berkepanjangan. Namanya pendarahan. Mungkin kalau zaman sekarang seperti mium. Pendarahan yang tidak pernah ada habisnya bagi seorang wanita. Saya kurang memahami bagaimana namanya rasa sakit. Saya cuma tahunya rasa sakit perut atau mules. Tapi saudara, di depan saya ada namanya Ibu Novi Velani, mungkin akan lebih memahami posisi seperti wanita ini, saudara. Bagaimana datang bulan gak enak, sakit, atau nggak mungkin melahirkan begitu sakitnya, ya kira-kira seperti itu. Contohnya, seperti istri saya, saudara, kalau dia datang bulan, saya juga heran dari dia masih bersahabat sampai udah menikah selama 20 tahun, itu setiap dia datang bulan, pasti sakitnya minta ampun setiap bulan, hari pertama, hari kedua. Itu setiap sebulan 2 kali lah. Bayangkan 20 tahun. Bagaimana gadis ini? Setiap hari dia harus mengalami namanya sakit. 12 tahun tubuhnya sakit. Yang kedua, jiwanya tertolak. Kenapa saya katakan jiwanya tertolak, saudara? Saudara harus mengerti, zaman gadis ini berada berbeda sama zaman saudara. Kalau zaman kita, saudara, hari ini, kalau ada seorang perempuan pendarahan, bisa heboh, bisa viral di Instagram, Twitter, Facebook, atau TikTok, segala macam, saya nggak ngerti. Nah, saudara tahu, pasti banyak orang memberikan pertolongan dan solusi, mungkin bahkan dana, saudara. Tapi zaman gadis ini berada sangat berbeda. Kalau sampai seorang perempuan mengalami pendarahan seperti ini, itu disetarakan dengan penyakit kusta alias penyakit najis. Kenapa saya bilang jiwanya tertolak? Dia hidup sendirian di luar. Dengan kata lain, dia dibuang, saudara. Kalau saya main drama ya, mungkin lagi hebohkan sinetron Ikatan Cinta. Saya bikin namanya Ikatan Wanita Pendarahan, saudara. Mungkin gadis ini datang sama papanya ngomong gini. Mungkin papanya kayak Pak Richard kali ya, ada uban-ubannya gitu. Pak Richard, Pak, kata anak perempuannya, saya kumaha ini gimana ya, saya udah datang bulan, udah seminggu, 2 minggu gak sembuh-sembuh. Lalu kata Pak Richard, udah ke Indomaret belum sama ke Alfamart? Itu lagi ada cashback tuh, Shopee Pay. Kata juga, beli aja Feminak yang banyak. Kata juga, nggak udah makan berapa kablet, nggak sembuh juga, saudara. Akhirnya coba kamu beli itu, apa namanya tuh, Kiranti, udah beli seberapa lotion, nggak sembuh juga. Akhirnya orang tua mikir, saudara, ini udah sebulan 2 bulan, anak gadisnya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada ketakutan, jangan sampai gara-gara satu anak gadisnya, satu keluarga dikatakan najis. Makanya dia dibuang, saudara. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, rohnya, imannya. Imannya itu, saudara, hampir jatuh tergeletak. Kenapa? Firman Tuhan berkata, segala sesuatu sudah dihabiskan. Uangnya udah habis, udah ke dokter, udah ke Sinseh. Mungkin kalau sekarang, kalau sebelum COVID, udah ke Singapura, ke Pineng, tusuk jarum, pakai akupuntur, segala macam. Nggak sembuh juga, saudara. Saudara bayangkan. Udah uang habis, nggak punya, tubuh sakitnya parah, nggak ada satupun yang mau peduli, saudara. Bayangkan hidupnya bagaimana. Habis, saudara. Di tengah-tengah kondisi, seakan-akan udah nggak ada jalan keluar. Semua meninggalkan, semua tampak gelap. Lewatlah Yesus hari itu di kotanya, saudara. Tema 14 hari juga termasuk adalah Yesus berhenti. Intimacy adalah yang sejati. Yesus berhenti untuk melihat kita. Nah, saudara, waktu Yesus lewat, Yesus itu kondisinya lagi buru-buru. Kalau saudara tarik sebelumnya ayat ini, Yesus itu dipanggil sama kepala ibadat namanya Yairus, kepala rumah ibadat, anak Yairus mau mati. Kondisinya urgent. Kondisi anak bos mau mati. Saudara, kita kalau ngomong jujur, ini di Zoom jadi saya enak ngomong. Banyak, ini saya nggak tahu ya, saya bukan menghakimi, tapi yang saya lihat gini. Banyak hamba Tuhan, kalau anak orang kaya sakit, cepat datangnya. Coba anak orang susah, berlambat-lambat, saudara. Kalau saudara nggak setuju, ya sudah. Tapi itu kebanyakan, memang tidak semuanya. Yesus lagi buru-buru, anak Yairus loh, orang penting kepala rumah ibadat, anaknya mau mati. Tiba-tiba Yesus berhenti, saudara. Waktu Yesus berhenti, muridnya ngomong apa?
Tuhan, kenapa berhenti? Itu anak Yairus mau mati. Kata juga, cepetan, kata juga. Yesus ngomong apa? Siapa yang menjamah jubahku? Tuhan ngaco. Ini banyak orang nggak sengaja kan ketoel-toel, kata juga. Nggak dijawab juga. Siapa yang menjamah jubahku? Udah, tadi saya nggak sengaja gitu. Saudara, perhatikan baik-baik. Bukannya Yesus tidak tahu, Yesus tahu kok pelakunya. Saudara, dengarkan baik-baik, ya. Bukannya Tuhan tidak menolong hidup kita, bukannya Tuhan tidak menjawab doa kita, Tuhan itu sedang membutuhkan namanya respon. Respon kita itulah yang menentukan mujizat itu ada atau tidak. Betul nggak, saudara? Karena butuh namanya gerak, butuh namanya respon. Jangan diem aja. Iman tanpa perbuatan nol, makanya butuh namanya respon. Nah, waktu Yesus bertanya, Alkitab mencatat, dengan takut dan gemetar, gadis ini berkata, Tuhan, itu saya. Saudara bayangkan, waktu Yesus berbalik, gadis ini ketakutan, takut dimarahin, saudara. Apa yang terjadi? Yesus memandang dengan kasih, dan Yesus berkata apa? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara tahu, banyak orang masa lalunya begitu kelam, begitu jahat, waktu dia bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itulah intimasi itu terjadi. Perubahan itu terjadi. Yang pertama, tubuh gadis itu disembuhkan secara total, saudara. Kalau bahasa Jawa bilang, wespoh, total, blas. Pokoknya sembuh sempurna. Yang kedua, saudara, jiwanya yang tertolak, Tuhan pulihkan. Apa buktinya? Tuhan ngomong gini, hai anakku. Saudara, perkataan Tuhan Yesus, hai anakku. Bayangkan yang ngomong guru besar, Tuhan ngomong hai anakku. Dia menerima sebuah penerimaan besar. Berapa lama? Hampir 12 tahun gadis ini dicaci maki, bahkan diludahi, dikatakan najis. Tidak ada yang mau terima, dianggap tidak bernilai. Waktu Yesus berkata, hai anakku, itu kasih Bapa yang menerima apa adanya, saudara. Saya ada sebuah cerita tentang rumah sakit jiwa, saudara ya. Saya saking semangatnya, sampai keringetan ya. Tentang rumah sakit jiwa, saudara. Mungkin saudara yang pernah pelayanan ke rumah sakit jiwa akan ngerti cerita ini. Saya pernah pelayanan ke rumah sakit jiwa di Grogol ya. Emang pelayanan rumah sakit jiwa itu pelayanan khusus. Bisa stres juga, saudara. Saya waktu itu ingat pelayanan sama orang GBI Petamburan, sama Pak Mesah waktu itu. Waktu itu kita bertiga, dan waktu itu ada satu orang bapak-bapak ada stres ya. Sepanjang kita ibadah, nyanyinya lagu Roma Irama mulu. Judi, stres kan, saudara. Sampai sebenarnya orang sarap atau apa ya, emang bener gila, saudara. Akhirnya kan saya maksudnya mau ngajarin, Pak, saya ajarin lagu gereja ya. Dalam nama Yesus, apa yang dilakukan? Ningnang, saudara. Takutnya ada orang gila lama, ada orang gila baru, saudara. Kira-kira keadaannya seperti itu. Nah, yang saya mau ceritakan adalah sebuah rumah sakit jiwa yang ada di Berkeley, Amerika. Di situ tercatat ada 36 orang gila yang nggak pernah sembuh. Dia dirawat oleh 6 orang sukarelawan volunteer. Yang diceritakan adalah sukarelawan ketujuh. Sukarelawan ketujuh, volunteer ketujuh ini, seorang anak muda. Ya kira-kira mukanya kayak Pak Antoni lah ya, mukanya muda-muda baby face gitu. Lalu datang dengan iman yang membara, Tuhan, aku adalah terang dunia. Aku adalah garam dunia. Biar kehadiranku membawa dampak yang luar biasa. Apa yang terjadi? Setelah bekerja berbulan-bulan, tidak ada satupun orang yang sembuh. Anak muda ini menangis dan berkata, Tuhan, bukankah Engkau katakan aku terang dunia, garam dunia yang bisa mengubah keadaan hidup orang? Tuhan ngomong apa, saudara? Yang kamu lakukan itu, kamu masih menganggap mereka orang gila. Anggaplah mereka sama sepertimu. Bayangkan, saudara. Banyak hari ini orang cuma jago nyembah, jago khotbah, jago ngomong. Tapi hidupnya tidak berdampak, saudara. Yang Tuhan mau adalah action. Apa yang dilakukan anak ini? Apa sih Tuhan mau dalam hidup saya? Apa yang perlu saya lakukan? Tuhan ngomong apa? Mulai besok, masuklah setiap jam 1 siang ke ruangan refreshing room setelah mereka makan siang. Berdoalah dan sembahlah aku di tengah-tengah mereka. Dan biarlah mereka melihat keintiman, keintiman penyembahan yang sejati, dan mereka bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara pikir baik-baik ya, kalau saya jadi dia sih saya nggak mau amat gitu. Karena dianggapnya, ngapain juga nyembah di tengah-tengah orang gila gitu. Apa kata orang, saudara? Apa kata teman-temannya 6 orang? Makanya saudara, jangan hidup dari apa kata orang, saudara. Hiduplah apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau pasti yang terbaik.
Saudara, dia nekat satu siang, hari pertama datang, dia pasang salib di tembok, di depan salib dia sujud menyembah, di belakang dia 36 orang gila. Dengan suara tergetar, dengan takut, dia mulai nangis, dia nyanyi lagu ini, saudara. Selama 1 jam. Jesus loves me, this I know, for the Bible tell me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Dia bangkit berdiri, ini yang dilakukannya. Dia peluk satu orang gila. Dengan hati yang hancur, dia katakan gini, yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Dia pindah lagi ke orang lain. Yes, Jesus loves you. The Bible tells me so. Hari pertama tidak ada perubahan. Hari kedua nggak ada perubahan. Hari ketiga, tiba-tiba ada satu orang gila ikut menyembah Tuhan. Hari kelima, 2 orang gila ikut menyembah Tuhan. Hari ke-31, 34 orang gila ikut bersama-sama menyembah Tuhan, saudara. Dan 3 bulan kemudian, dokter menyatakan mereka disembuhkan karena nama Yesus. Karena ada satu orang yang memberikan hatinya, hidup intim dengan Tuhan. Di tengah-tengah kemustahilan, Tuhan menyatakan kuasanya, mereka disembuhkan. Yang ketiga, saudara, imannya, rohnya dibangkitkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, gadis ini sudah mendengar, nih saudara dengerin. Gadis ini sudah mendengar. Di kota sana, Yesus melakukan mujizat, yang buta bisa melihat. Di kota sana, yang timpang bisa berjalan. Di kota sana, yang mati dibangkitkan. Di kota sana, wah begitu banyak mujizat. Berarti ada sebuah harapan. Kapan Tuhan lewat di kota saya, dan Tuhan menyembuhkan saya. Berarti ada sebuah penantian, saudara. Di dalam intimasi, kita butuh menantikan Tuhan setiap hari, saudara. Mungkin tidak terlihat dalam kasat mata kita, tapi Tuhan ada di sana, saudara. Saudara bayangkan baik-baik. 12 tahun bukan waktu yang mudah loh, saudara. Tapi 12 tahun Tuhan proses hidupnya. Waktu Tuhan datang. Waktu Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan gadis ini tidak hanya disembuhkan, tapi namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Tapi orang yang berbondong-bondong ikut Tuhan tidak tercatat. Saudara, saya mau katakan, hiduplah karena percaya sama Tuhan. Jangan hidup dengan apa yang kau lihat. Jangan hidup apa yang kau dengar. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itu bisa meresahkan. Dan ketika engkau percaya sama Tuhan, percayalah, Tuhan pasti menolong hidup kita, saudara. Ini waktu saya udah habis belum ya? Saya bingung nih, karena saya nggak ada timekeeper di sini. Pak Antoni, Pak Richard, gimana? Udah beres belum nih? Lanjut, boleh, Pastor. Saya tutup sama kesaksian ya. Mungkin Bapak Ibu kenal sama Gracia Epifania ya. Kenal nggak? Bapak Ibu? Yang lagunya ini nih. Walau ku tak dapat melihat. Nah, saudara itu buat saya terus terang ya, dia sih satu-satunya penyanyi yang punya mental hati penyembahan yang luar biasa. Karena seorang gadis yang nggak bisa melihat, masih kecil waktu saya temukan 8 tahun, mana ada sih anak kecil tahu duit, saudara, betul nggak Bapak Ibu? Kita ngomong jujur aja nih. Nggak ngerti PK, nggak ngerti namanya tiket pesawat. Yang dia tahu cuma nyanyi buat Tuhan. Makanya saya bisa belajar dari namanya Gracia. Walaupun Gracia tidak bisa melihat, dan ditambah dia memiliki namanya autis, saudara. Saya waktu audisi dia, saya stres juga. Ini anak banyak teriak mulu. Teriak mulu, saudara. Tapi waktu dia nyanyi jam 12 malam di ruang tamu saya, itu menyentuh hati saya. Suara yang begitu polos, indahnya luar biasa. Sebuah penyembahan yang lahir dari sebuah hati yang tulus, itu menyentuh seorang yang seperti ini, saudara. Yang saya pikir album anak-anak gak bakal laku, gak bakal ada yang mau beli. Waktu Tuhan menyentuh hati saya lewat suara dia, saya kerjain album dia. Saudara pikir kerjaan album Gracia gampang ya? Susah. Yang saudara lihat, saudara, Gracia yang udah jadi, tapi prosesnya, waduh, butuh PR. Pertama, Gracia ini gak mau dipilih lagunya, saya mau pilih sendiri. Udah nggak jelaskan mana penyanyi, mana produser, begitu. Kedua, dia pernah mau minta lagu baru sama mamanya. Mamanya tuh ngomong sama saya, Pak Jason, minta lagu baru anak saya. Dia pikir bikin lagu gampang kali. Capek-capek saya bikin lagu, setelah dikirim via WhatsApp, ngomong apa tuh si Gracia? Aduh, lagunya jelek banget. Aduh, so tahu nih anak. Yang ketiga, saudara tahu, waktu rekaman, di mana-mana rekaman tuh udah siap mental. Ini sampai 4 jam nggak mau nyanyi, saudara. Tapi waktu dia dapat moodnya, saudara, 1 jam, 4 lagu, langsung selesai, saudara. Waktu keluar albumnya,
Otak saya, bagian saya sudah selesai. Yang penting saya sudah nabur. Tuhan bilang apa? Belum selesai. Makanya saya ngerti cerita gadis pendaran, saudara. Karena Gracia itu ditolak banyak gereja. Ditolak sama banyak produser. Saya ini termasuk orang nekat waktu itu. Tapi saya percaya itu pilihan Tuhan sebenarnya. Waktu album Gracia keluar, seluruh perusahaan rekaman nolak dia, saudara, nggak ada yang mau edarin albumnya. Saya paksa Impact Music, paksa edar ya. Tolong lihat saya, bos, yang udah mengabdi nih di Impact. Diedarkanlah album Gracia tanpa promosi. Tapi saudara tahu, manusia boleh menilai apapun juga, saudara. Manusia boleh melihat dengan kacamata mereka. Tapi Tuhan yang melihat hati. Saudara tahu, Gracia itu tidak pernah dipromosikan oleh perusahaan rekaman. Tapi Gracia, Tuhan sendiri yang bekerja. Sama siapa? Sama saudara semua hari ini. Yang diberkati saudara share Instagram, share WhatsApp. Dan akhirnya viral lagunya Tetap Setia, dan walau kita dapat melihat dalam 1 bulan album Gracia langsung mencetak 10.000 kopi, saudara. Dan sampai hari ini sudah 154.000 kopi, saudara. Saudara mau katakan, dari seorang yang tidak dianggap bernilai, Tuhan angkat tinggi seperti luar biasa, saudara. Ketika waktu Tuhan datang, Tuhan menyatakan kasih setianya. Bersyukurlah Gracia, di balik kesuksesan Gracia, orang mikir ada Jason. Salah, saudara. Saya cuma alatnya Tuhan buat bantu dia untuk up. Tapi ada orang tua yang hidupnya intim kepada Tuhan, yang bernama Pak Suryadi Oi dan Ibu Yuli, yang waktu anaknya lahir. Mereka dulu orang Muslim, saudara. Waktu jadi Kristen, semua orang bilang apa? Mereka itu dikutuk oleh, nggak usah ngomong, saya takut masuk YouTube nih. Dikutuk sama agama seberang, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan sanggup mengubah yang dianggap orang itu kutuk jadi berkat buat hidup Gracia. Gracia waktu lahir 3 bulan, matanya putih, dua-duanya sebelah kanan keluar. Dokter berkata, tidak ada harapan untuk bisa melihat. Apa yang terjadi, saudara? Sekarang Gracia sudah 14 tahun. Gracia dapat mujizat. Mata kanannya mulai bisa melihat, saudara. Itulah berkat Tuhan yang luar biasa. Sebab itu, saudara, kita bisa belajar kalau Tuhan sanggup menolong seorang gadis pendarahan, Tuhan sanggup menolong kehidupan saya, Tuhan sanggup menolong kehidupan Gracia, Tuhan yang sama juga sanggup menolong kita hari ini. Sesulit apapun, seberat apapun yang kita lalui, ingatlah, saudara, Tuhan selalu menolong kita. Tetap setia dalam jalan Tuhan. Sampai akhir hidup kita, biarkan Tuhan dapatkan kita setia. Intimasi yang sejati, kita yang harus berubah. Intimasi sejati adalah waktu kita berjumpa sama Tuhan, responlah. Jangan hidup di dalam tidak mengucap syukur. Tetaplah mengucap syukur dalam keadaanmu. Amin. Saya tutup dengan sebuah pujian terakhir, menjadi berkat semuanya, yaitu tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani. Kasih lebih dari hidup.
Oh Tuhan, Kau yang ku sembah. Bersemuanya. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, ku sembah. Ku sembah. Tuhan, ku sembah. Ku sembah. Haleluya. Ku sembah. Ku Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Bagi mereka yang mendengarkan firman-Mu, percayalah, Tuhan sampai hari ini tidak pernah diam. Ada pertolongan Tuhan yang mungkin kau tidak lihat dengan kasat matamu, tapi tangan Tuhan sedang merendah kebaikan demi kebaikan. Tangan Tuhan sedang menopang untuk mengangkat hidupmu. Dan ingatlah, ketika Tuhan berhenti, dia memandang engkau dan dia berkata, engkau adalah umat kepunyaan Tuhan. Dan sebab itu, janganlah takut, jangan khawatir, dan janganlah bimbang. Segala sakit penyakitmu sudah Tuhan sembuhkan, segala bebanmu Tuhan sudah berikan jalan keluar. Dan ingatlah, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan berkati jemaatmu hari ini yang hadir dalam ibadah Zoom, apapun yang mereka perbuat, Tuhan membuatnya berhasil. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih semuanya, saya mau undur diri karena saya di rumah orang, karena berisik. Jadi maaf semuanya, saya izin dulu ya Bapak Ibu teman-teman, Pak Antoni, Ibu Grace, Baik. Ibu Novi, Ibu Jenny, Pak Antoni dan semuanya. I love you all, God bless you ya. Selamat malam. Ya, makasih banyak Pastor Jason, terima kasih. Ya luar biasa saudara-saudara, kita hari ini bersatukan dan diberkati oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tubuh, jiwa, dan roh. Intimasi bukan hanya sekedar roh saudara-saudara, tapi tubuh kita dan jiwa kita pun harus mempunyai intimasi dengan Tuhan. Waktu kita mempunyai action, waktu kita membagikan apa saudara? Membagikan kasih, kita membagikan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, disitulah kita meninggikan nama Tuhan. Disitulah ada hubungan intimasi, saudara-saudara. Seperti lampu, saudara-saudara. Lampu ditaruh di sebuah tempat yang tinggi. Lampu tidak pernah ditaruh di bawah kolong. Lampu tidak pernah disimpan di dalam suatu tempat. Karena akhirnya tidak apa, saudara-saudara, tidak menjadikan purpose-nya, tidak menjadikan apa sih kegunaan lampu tersebut. Sama, kehidupan kita, kalau kita baca di Alkitab, adalah untuk menjadi terang, saudara-saudara, atau untuk menuangkan kasih Kristus kepada sesama kita. Seperti apa perintah Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah kasihilah sesamamu manusia. Amin, saudara-saudara. Hari ini sangat luar biasa. Kita sungguh diberkati oleh Pastor Jason tadi. Betapa baiknya kita harus memuji dan menyembah Tuhan setiap harinya. Jangan kasih kendor, saudara-saudara. Jangan kita berpikir, oh ya udahlah, besok-besok aja saya menyembah Tuhan. Oh ya udahlah, besok-besok saja saya membaca Alkitab. Enggak, saudara-saudara. Inilah waktunya. Saudara-saudara ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan, tetapi saudara-saudara sudah dipanggil oleh Tuhan untuk kita mendekat kepada Tuhan, untuk kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sudah malam. Sebentar lagi kita akan tutup ibadah hari ini, dan saya undang Pastor Petrus mungkin untuk bisa tutup dalam doa dan berkatin kita semua. Yuk kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami sungguh diberkati, sungguh dikuatkan oleh firman-Mu melalui hamba-Mu, Pak Jason, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami semakin intim dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah Bapa, kami boleh semakin dekat, semakin melekat dengan Engkau, dan kami boleh hidup dengan tujuan yang sudah Kau tetapkan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dikuatkan oleh kesaksian-kesaksian. Kami boleh mendengar bagaimana Gracia begitu tidak ada yang backup dia, tetapi Engkaulah sebagai Tuhan yang selalu membackup Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mendengar kesaksian bagaimana mata kanannya sudah melihat lagi Tuhan, sudah bisa melihat Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Kami percaya Tuhan, Gracia akan melihat dengan sempurna. Dia akan melihat keindahan alam yang Kau ciptakan, dan dia akan menyaksikannya Tuhan Yesus. Kalau pada saat dia belum melihat, dia boleh menyembah Engkau begitu luar biasa. Pada saat dia sudah melihat, kami percaya Engkau akan pakai Gracia lebih dahsyat lagi Tuhan. Dia akan lebih lagi Tuhan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk fellowship kami, bahwa kami Bapa, untuk kami semakin erat satu dengan lain. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah, kami boleh menjadi pendoa-pendoa Tuhan, yang boleh terus saling menopang, saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, Bapa sertai kami, biarlah Roh-Mu yang kudus terus menaungi kami untuk kami boleh hidup menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami sebelum pulang, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan berkat yang limpah, berkat di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, memberi kuasa dan memberkati kami mulai saat ini sampai Engkau datang menjemput kami, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan, amin. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Pak Ya, Petrus. Terima kasih makasih Pak Antoni, Petrus, Pak makasih Kak Rica, Petrus, Bu Jenny. Memberkati. Terima kasih. Memberkati God Pak bless. Petrus, Anton, Bu Jen. berkati semuanya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Makasih, sampai jumpa minggu depan. Ya, Tuhan berkati. Sorry, saya di jalan, jadi nggak bisa videonya muncul. Oh iya, nggak apa-apa Pak, makasih. Makasih, Tuhan Tuhan berkati. berkati.